Karena apa? Karena cerita itu munculnya setelah 200 tahun Nabi Muhammad wafat. Ya, baru ada cerita itu. Lah orang Arab akhirnya bingung. Ini cerita diambil dari mana? Gitu. Dan itu sudah dipatenkan melalui hadis. Hadis itu cerita. Pak, ini berkaitan dengan Isra Mi'raj, Pak. Kita kan kemarin baru saja umat Islam merayakan Isra Mi'raj. Padahal di Arab sendiri, Pak, terkait Isra Mi'raj itu tidak pernah untuk dirayakan. Nah, padahal sana itu kan termasuk asal mula dari Islam, Pak, dengan alasan bid'ah dan lain sebagainya. Nah, poin yang pertama, kenapa di negara kita gitu, justru malah pesta, kadang ada acara semacam ceramah agama atau pengajian umum, intinya itu untuk merayakan Isra Mi'raj. Nah, ini yang pertama, Pak Darwi. Terus yang kedua, kalau menurut orang Jawa sendiri, Pak, terkait Isra Mi'raj itu sebenarnya apa sih, Pak Darwi? Monggo Pak, sakit dijelaskan, Pak. Iya, sugeng sonten sugeng pinanggih, sugeng sonten sugeng pinanggih. Mugi winanto ing karaharjan karahayon tetep pinaringan seger waras saking ngersani Gusti Kang Maha Kawasa. Terkait kalian syariat saking agama wonten ing lebete wulan Rejab kepungkur atau bulan Rejab yang telah lewat, umat Islam utamanya di Nusantara merayakan malam atau hari Isra Mi'raj. Isra Mi'raj adalah cerita Nabi melakukan perjalanan dari Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa dan dilanjutkan ke Sidratul Muntaha atau langit Sabtuju menurut pemahaman Islam. Maka seluruh umat Islam yang beraliran apapun, baik Nahdlatul Ulama maupun Muhammadiyah maupun apa saja, semuanya pada tanggal 27 Rajab, entah itu beramai-ramai, entah itu sekedar merayakan, yang penting pada tanggal 27 Rajab mengadakan peringatan Isra Mi'raj. Yang ditanyakan, di Nusantara selalu dirayakan, kenapa di negara Arab kok tidak dirayakan? Bukan Isra Mi'raj saja, Mas, bahkan waktu kelahiran Nabi pun di negara Arab itu juga tidak terkenal atau tidak pernah dengar orang yang merayakan hari kelahiran Nabi. Masalahnya orang yang berani menetapkan kelahiran Nabi 12 Rabiul Awal itu hanya di Nusantara. Kalau di negara Arab itu masih banyak pertimbangan, karena sesuai dengan cerita yang tertulis di hadis bahwa yang dimaksud tanggal 12 Rabiul Awal yang dinamai tahun gajah itu juga bukan tahun 1 Hijriyah. Nah, menurut cerita bahwa tahun gajah, kenapa dinamai tahun gajah? Karena di negara Arab belum ada nama tahun atau belum dimulainya tahun pertama atau tahun 1. Sedangkan kelahiran Nabi Muhammad sendiri sudah masuk abad ke-6, berarti sudah ada tahun Masehi 600. Nah, dari situ ternyata bangsa Arab sendiri juga bingung. Apakah benar pada kelahiran Nabi Muhammad itu ada peristiwa pasukan gajah yang dipimpin oleh Raja Abraha waktu itu datang ke Mekah untuk merusak Ka'bah? Karena cerita yang
dipercayai oleh orang Nusantara bahwa kelahiran Nabi Muhammad bersamaan dengan datangnya pasukan gajah untuk merusak Ka'bah dengan membawa pasukan gajah itu, lalu datanglah pertolongan dari Allah, adanya burung ababil dan lain sebagainya. Di sisi lain, kelahiran Nabi Muhammad itu tidak ada peristiwa apa-apa. Nah, dari situlah maka orang Arab itu mencari kebenaran. Yang mana cerita ini yang benar? Karena apa? Karena cerita itu munculnya setelah 200 tahun Nabi Muhammad wafat. Ya, baru ada cerita itu. Lah orang Arab akhirnya bingung. Ini cerita diambil dari mana? Gitu. Dan itu sudah dipatenkan melalui hadis. Hadis itu cerita. Ya, dan cerita itu sudah dipatenkan, dibenarkan. Bagi orang-orang Arab yang asli akhirnya juga bingung. Maka daripada bingung, ada yang membuat keputusan atau hukum bahwa itu bid'ah. Dalam arti bid'ah itu dilarang karena apa? Ketidakjelasan informasi itu. Pun juga Isra Mi'raj. Karena waktu Isra Mi'raj, Nabi diperjalankan dari Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa. Orang Arab pun juga banyak yang bingung lagi. Karena yang disebut masjid atau masajidah atau masajid itu tempat ibadah. Otomatis dengan menyebut masjid adalah tempat ibadah orang Islam. Sedangkan waktu Nabi Isra Mi'raj itu belum ada Islam. Gitu loh. Dan Masjidil Haram yang dimaksud itu adalah Ka'bah. Ka'bah itu bukan tempat penyembahan orang Islam. Bahkan karena sekarang itu sudah banyak peneliti yang sudah pandai membuka sejarah masa lalu dan mencari kebenaran itu. Dikatakan bahwa waktu itu yang berada di kota Mekah yang dinamakan Ka'bah itu adalah kuil penyembahan orang Hindu, tempat persembahan orang Hindu. Apakah itu yang dimaksud Masjidil Haram atau masjid terlarang itu? Jadi belum ada Islam, Pak, gitu. Belum ada Islam. Lalu berangkat ke Masjidil Aqsa, Aqsa Palestina atau di Bethlehem. Bethlehem pun waktu itu juga belum masjid. Nah, makanya melihat dari sejarah itu dan yang tertulis sampai saat ini itu, keakuratan cerita itu mungkin orang-orang itu sudah mulai sadar. Apakah memang cerita ini benar? Apakah cerita ini memang dibuat-buat? Makanya sekarang di Nusantara pun yang dulu 4 atau 5 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu, begitu sudah masuk pada tanggal 27 Rajab, baik musola, baik masjid, baik rumah per rumah itu kalau memperingati Isra Mi'raj itu besar-besaran. Tapi tahun-tahun ini mana? Kelihatannya sudah jarang toh. Mungkin sudah sadar, Pak. Ya kalau kalau sadar kenapa kok harus sekarang, kok nggak dulu-dulu, kok itu nggak dicari kebenaran itu. Ini loh. Makanya saya sudah sering ngomong, ya orang Nusantara ini karena kalau dengar cerita, nah cerita itu cerita halu, itu percayaannya luar biasa. Kepengen sok tahu, dan orang Nusantara ini orang keponan. Berarti dengan memperingati itu dan tidak bisa mencari kebenarannya, dan sejarah itu paling tidak itu meninggalkan bekas-bekas peristiwa. Mestinya begitu. Dengan tidak menemukan itu semua, akhirnya ya dengan sendirinya. Bagi orang yang masih ngotot dengan keegoannya, bagi orang yang masih ngotot dengan kepercayaannya, keyakinannya, masih mau memperingati. Tapi bagi orang yang sudah mulai ragu, ya rasa-rasen, merasa malu, Pak. Ya mudah-mudahan punya malu. Gitu. Kenapa yang dihormati harus itu? Kenapa nggak pernah Pangeran Diponegoro? Kenapa nggak Pangeran Imam Bonjol? Padahal ini orang yang saya sebut tadi itu tokoh Nusantara, pahlawan
nasional kita yang memerdekakan bangsa dan negara ini. Dan bukti peninggalannya Bukti peninggalannya ada. Bahkan tanggal tahunnya tercatat. Bahkan manuskrip lama itu masih mencatat dan bisa dibuktikan. Kenapa enggak itu yang dihormati? Kok kita selalu menghormati orang yang tidak pernah kita kenal pun hanya melalui cerita. Dan cerita pun itu harus dipaksa, harus percaya. Kok tiba-tiba ikut-ikutan gitu loh. Seperti ini Mas ini. Ini air. Ya. Ini kalau saya melihat agama itu seperti itu kayaknya. Karena Mas ini juga nggak tahu asal mula air ini. Karena saya yang ngomong bahwa air ini bisa menyembuhkan segala macam penyakit. Dan Mas In saya paksa harus percaya. Entah ini bisa menyembuhkan atau tidak. Karena saya ngomong, mau nggak mau Mas In harus percaya. Nah, agama itu seperti itu. Tidak pernah menunjukkan ini. Nah, coba kalau ini air klub. Nah, air klub ini sudah beredar di pasaran. Gitu. Jadi dinamakan menyembuhkan penyakit yang namanya dahaga itu bisa ngeluh, bisa batuk, bisa lemes. Kalau diminum bisa menyembuhkan segala macam penyakit. Mungkin benar untuk menopang tentang dahaga, tentang badan lemas dan lain sebagainya. Tapi kan orang sini tuh nggak melihatnya ke situ. Yang namanya penyakit itu ya termasuk yang kronis-kronis itu. Akhirnya apapun yang terkandung dalam air ini diyakini bahwa ini bisa menyembuhkan segala macam penyakit. Terlepas mau bisa mengobati atau tidak, sudah dipatenkan dan sudah diyakinkan bahwa ini adalah air ajaib. Apapun resikonya ya mau. Nah, mungkin agama yang dibawa ke sini yang namanya Islam itu seperti itu. Gitu. Jadi orang itu nggak melihat kronologi atau meneliti isi kandungan air ini. Yang penting disuruh percaya dan harus percaya, ya sudah. Pokoknya setiap tahu air yang dikemas plastik seperti ini karena tidak pernah membaca merek ini. Akhirnya bahwa air yang model begini bisa menyembuhkan segala macam penyakit. Gitu. Makanya Tuhan pun juga begitu. Ya siapapun orangnya atau apapun dari manapun air ini yang dikemas ini, kalau ini sudah dimerki Tuhan, ya itu Tuhan. Gitu loh. Nah, pertanyaannya, banjir itu juga dari air. Untuk menghidupi tanaman itu juga air. Apakah air ini yang dimaksud? Kan gitu. Kan tidak semua yang dinamakan air itu ini. Tapi kadung percaya bahwa inilah air yang ajaib itu. Maka yang menghidupi tanaman juga air ini, yang membawa banjir juga air ini. Jadi kasihan air ini nanti akhirnya malah jadi ikut jelek juga Pak nanti. Ya akhirnya air yang benar-benar sudah sudah dipatenkan ya gitu. Akhirnya ya kasihan air yang ini. Dia tempat mengadu, dia tempat mengeluh, tempat diolok-olok. Dia tempat diolok-olok dan lain sebagainya. Nah inilah pemikiran-pemikiran seperti ini itu sebenarnya dari dulu orang-orang Nusantara, orang-orang Jawa itu sudah berbagai macam penelitian tentang ketuhanan atau tentang tokoh yang diikuti. Maka orang Jawa itu nggak pernah mengagung-agungkan tokoh, itu nggak pernah. Untuk apa kita mengagungkan tokoh kalau perilaku kita itu tidak sesuai dengan yang kita tokohkan? Sekarang banyak orang yang ngeklaim bahwa saya cucunya Nabi, saya dzurriat Nabi, saya mengikuti ajaran Nabi. Kelakuannya kayak bangsat kabeh. Apakah Nabi kayak gitu kan? Nah, apakah Nabi seperti itu? Makanya tak contohkan air tadi. Apakah kira-kira orang yang ditokohkan itu seperti itu? Gitu. Karena air, apakah banjir itu juga air yang kemasan itu? Apakah yang menghidupi tanaman juga air yang dikemas itu? Gitu. Nah ini perlu pemikiran yang cerdas, perlu pemikiran yang waras. Supaya apa? Supaya kita itu tidak sudah terlanjur kita itu dibodoh-bodohi. Supaya kita itu agak waras sedikit, agak pinter sedikit. Ini loh.
kita itu punya bangsa sendiri, kita mempunyai leluhur sendiri. Kenapa kita selalu mengagung-agungkan bangsa orang lain? Kita selalu memuja-muja dengan tokoh bangsa lain. Kenapa?